Jadi itu perintah agama kita memang ya, dibolehkan melihat. Beberapa hadis yang akan kita pelajari ke depan ini, beberapa hadis saya bilang mungkin 3 atau lebih, semuanya berbicara tentang masalah wajibnya laki-laki melihat. Dan bagi perempuan hukumnya sunnah. Boleh dalam Islam kalau ayahnya itu orang saleh, ayahnya orang saleh, memang dia orangnya baik, bijaksana, bukan tipologi ayah yang kadang-kadang ego, hanya memang dia dasarnya rusak hidupnya ya, pemabuk apa segala, itu tidak masuk. Tapi ini orang saleh, boleh dalam Islam. Beberapa ulama fikih mengatakan dia menikahkan anak perempuannya walaupun anak perempuannya belum lihat laki-laki itu, karena dia tahu maslahatnya. Itu sering terjadi dalam kisah para tabi'in gitu kan, orang-orang saleh dulu, mereka kadang-kadang menikahkan, kalau dia tahu ada orang saleh, dia langsung nikahkan anaknya. Kamu mau nikah sama anak saya? Maka laki-laki itu kalau bilang iya, langsung dilamar, dinikahkan. Maksudnya disuruh laki-laki itu mengatakan iya, jadi itu tanda lamaran dia, maka dinikahkan. Banyak terjadi, seperti kasus misalnya Sa'id bin Musayyab rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Anaknya dia perempuan itu terkenal sekali kecantikannya, hafal Quran, hafal hadis ribuan, dihormati sekali di Madinah, dan ayahnya ulama besar. Jadi tabi'in itu sudah ulama, ini pimpinannya ulama terkenal sekali, Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Kemudian anaknya ini pernah dilamar oleh kandidat khalifah. Jadi ayahnya khalifah, ini kalau ayahnya mati gitu kan, anaknya ini jadi khalifah udah. Dan ini ayahnya sudah tua, udah 90% jadi khalifah, dan memang betul jadi khalifah setelah itu gitu kan. Melamar anaknya Sa'id bin Musayyib, nggak diterima. Orang semua heboh, ada orang nolak. Anaknya raja, anaknya khalifah. Khalifah tahu apa ibu-ibu sekalian? Khalifah ini bukan seperti kita presiden. Presiden itu kecil ya. Presiden itu ruang lingkupnya cuma Indonesia misalnya, Malaysia ada presidennya. Kalau khalifah enggak, semua wilayah Islam di bawah dia. Itu istilah khalifah. Jadi misalnya khalifah dulu seperti khilafah Abbasi, ibu kotanya di Irak ya. Semua wilayah Islam dulu, Jazirah Arab, Afrika, daerah Spanyol dulu gitu kan, itu semua di bawah dia. Jadi ini bukan cuman raja, bukan cuman presiden, di atasnya khalifah tuh dilamar, ditolak. Subhanallah, Sa'id bin Musayyib dalam sebuah kisah dikatakan dia lagi duduk di majelisnya, kemudian ada murid dia selalu hadir. Anak ini selalu bertanya, rajin, saleh orangnya gitu kan. Satu waktu anak ini sudah 2 minggu nggak hadir pengajian, bertepatan lamarannya khalifah itu untuk anaknya datang. Pas datang ke taklim, kata saya, kamu dari mana? Selama 2 minggu, dia tahu nih muridnya yang sering hadir gitu. Dia bilang, Syekh, istri saya baru meninggal. 2 minggu lalu tuh meninggal, kemudian saya masih terpukul dengan keadaan itu. Maka saya belum bisa hadir di majelis ilmu, saya sempat urus jenazahnya, terus terima orang-orang yang bertakziah. Ya, saya menyelesaikan utang-utang yang ada, wasiat, masih ada yang saya kerjakan. Tapi insya Allah mulai hari ini saya sudah bisa aktif lagi. Kata syekhnya, kenapa? Kata saya, kenapa kok nggak cerita sama saya? Mungkin saya bisa bertakziah juga. Dia bilang, Syekh, saya nggak mau sibukkan anda seorang alim yang mungkin sibuk dengan ilmu. Untuk apa sibuk dengan keadaan saya yang, maksudnya saya orang biasa lah gitu kan. Kata syekhnya, saya bilang, apa kau mau menikah dengan anak saya? Dia tahu ini muridnya dia baru meninggal istrinya gitu kan. Apa kau mau nikah dengan anak saya? Kata dia, Syekh, apakah anda tidak salah memilih saya? Saya sekarang seorang duda, baru istri saya meninggal gitu kan. Saya orang miskin, nggak punya apa-apa. Memang dia belum punya anak dari istrinya meninggal. Tapi saya tidak punya apa-apa. Saya hanya seorang penuntut ilmu yang hidup seperti anda tahu. Kata saya tidak ada masalah. Kalau kau mau, saya nikahkan kamu. Dia bilang, saya mau, Syekh. Dia tahu siapa ini calon mertuanya gitu kan. Langsung pada saat itu saya panggil 2 saksi ya, disuruh dia keluarkan apa yang dia miliki dari mahar. Nanti kita pelajari ya, mahar itu boleh kalau orang miskin sekali, boleh dengan ayat Al-Quran, dan ukurannya itu sekitar 20 ayat. Nanti diajarin ke istrinya kalau orang miskin. Tapi kita lihat pelajaran dari kisah ini, bagaimana Sa'id bin Musayyib jeli memilih anak mantu, bukan dari masalah uang, dan bisanya ya, yang didahulukan adalah agamanya, dan bagaimana seorang ayah dalam Islam boleh menikahkan anak perempuannya walaupun anak perempuannya tidak melihat.
asal syaratnya satu, memang orang ini ayahnya orang saleh, memang dia tahu maslahat buat anaknya gitu kan. Maka yang terjadi, keluarkanlah apa yang dia milikin dari mahar beberapa dirham, lalu dinikahkan. Saya nikahkan kamu dengan anak saya si fulana gitu kan, dengan mas kawin yang sudah disebutkan. Lalu dia bilang saya terima nikahnya, selesai. Orang ini muridnya cerita, dia bilang saya ini nggak percaya saya nikah. Kata saya, menurut saya baiklah, sebentar nanti saya akan menyampaikan kepada istrimu di rumah. Dia pulanglah, disampaikan kepada istrinya, dan dia bilang kepada anaknya, nak, ayah sudah menikahkan kamu sama murid ayah si fulan, dan kamu sudah jadi istrinya. Anaknya karena juga penuntut ilmu, faham agama, dia tahu ayahnya nggak mungkin pilih salah. Dia bilang baik ayah, sudah. Kata si anak mantunya ini, saya lagi duduk waktu itu lagi puasa sunnah dia. Dia bilang saya lagi puasa Kamis, terus mau buka puasa. Begitu azan buka puasa, saya mengambil beberapa kurma yang saya miliki dengan segelas air. Lagi azan tuh, lagi buka puasa, tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Dia bilang, saya tanya siapa? Maghrib nih, kok ada yang ketuk pintu? Lalu yang di depan pintu bilang, saya Said. Kata yang cerita ini, anak mantunya ini, yang muridnya ini bilang, terlintas semua Said teman saya kecuali Said bin Musayyib, kecuali mertua saya. Saya tidak sangka kalau dia datang, belum pernah. Karena Said bin Musayyib ini selama 40 tahun dalam kisahnya yang dikatakan tidak pernah terlihat kecuali dari rumahnya ke masjid. Tidak pernah ke pasar, tidak pernah kemana-mana. Pokoknya 40 tahun itu rumah masjid, ngajar, sholat, gitu aja, pulang ke masjid, terkenal sekali. Jadi nggak pernah khusus datang ke rumahnya orang, apa itu nggak pernah. Jadi dia bilang terlintas semua nama Said kecuali guru saya nih. Terus saya buka pintu, saya kaget, ternyata guru saya. Lalu saya mengatakan, Syekh, wahai guruku, kenapa anda yang datang, mesti saya yang datang? Dia bilang, saya tidak mau kau tidur malam ini sendirian. Ini istrimu saya bawa, silakan masuk anakku. Dibawa ya anak perempuannya. Ini kisah nyata. Anak perempuannya masuk, patuh, masuk dalam. Kata si suami ini, terus saya bilang, ini sedikit uang, saya titipkan buat kamu. Lalu dia pergi ke masjid, sholat. Kata si anak mantunya ini, saya benar-benar nggak tahu mau buat apa. Ini anak belum pernah ngomong, belum pernah ketemu. Dibawa sudah jadi istrinya. Dia bilang saya coba masuk membersihkan, berantakan nih. Lagi buka puasa, roti buka sobekan, kurma bekas digigit. Ini orang menikah gitu keadaannya begini, rumahnya berantakan, dia sendirian. Maka dia pulang, saya rapikan secepat mungkin, lalu saya pamit ke masjid. Dia sholat, balik. Lalu dia bilang pada saat saya balik saya nggak ke rumah saya, nggak tahu mau bilang apa. Dia bilang saya datangin ibu saya, terus saya ceritain kepada keluarga saya. Keluarga saya awalnya bilang apa? Kamu gila apa? Apa kamu mau dinikahin sama Said bin Musayyib yang nolak lamarannya khalifah? Kamu siapa mau dinikahin? Dia bilang demi Allah ada di rumah anaknya sekarang. Anaknya sekarang ada di rumah, sudah jadi istri saya, dinikahkan dari di masjid. Ibunya bilang baik kalau gitu, saya lihat. Dilihat ternyata betul. Kata ibunya kalau gitu kau tidak boleh menyentuhnya sampai saya sudah mempersiapkan dia seperti layaknya wanita. Kata anaknya silahkan. Akhirnya ibunya bawa ke rumahnya, seperti umumnya orang didandanin dulu segala. Ini kan langsung di store saja gitu sama ayahnya gitu. Dia bilang setelah selesai didandani sama ibunya segala, pada saat dia membuka cadarnya datang ke dekat saya, dia bilang saya kaget seperti Allah memberikan kepada saya sebuah bintang gitu kan. Wanita ini sangat cantik luar biasa, hafal Al-Quran, ribuan hadis dihafal. Wajar khalifah melamar dia. Allah memberikan saya karunia sementara saya sudah duda gitu. Bilang setelah beberapa hari berjalan kehidupan kami, Said bin Musayyib datang lagi, kemudian membawakan untuk kami beberapa kebutuhan uang, lalu kemudian saya hidup bersamanya gitu. Jadi ini saya bukan sedang mendatangkan kisah khusus sebenarnya masalah ini ya, tapi ada poin. Said bin Musayyib ini adalah ulamanya tabi'in, dan beliau mengerjakan ini karena berhubungan dengan hukum syar'i. Dan hampir semua mazhab sepakat kalau wanita sunnah boleh dia melihat, tapi kalau sampai ayahnya melakukan ini bukan perbuatan yang salah, tapi syaratnya memang ayahnya orang saleh, memang dia tahu maslahatnya, Itu ada beberapa kisah berhubungan dengan masalah ini. Tapi kalau laki-laki wajib lihat, wajib melihat, gitu kan?